Nah, gini nih, kalau udah mau gias, mobil baru jadi banyak. Ada BMW, ada apalagi nih mobil. Pokoknya tonton sampai habis video ini, karena banyak mobil baru yang akan Mamang beritakan. Jadi tuh, selamat datang di channel Motomobi News. Sama-sama. News! News! Sebelum masuk ke berita utama, nih ada kayak gini-gini. Ready, pokoknya ada di situ tuh alamatnya kalau pengen beli merchandise dari Motomobi. Berita pertamanya ini dari BMW. Katanya ada BMW X3 yang baru. Jadi 19 Juni kemarin ada BMW X3 yang baru, bentuknya seperti ini. Mulai dari tampang, penamaan, hingga kemampuan teknis juga berubah. Mobil ini akan dipasarkan lebih dulu di pasar Eropa dan Amerika Serikat sebelum Januari tahun depan masuk ke pasar global. Nah, karena baru si BMW X3 ini sekarang berubah kodenya. Kodenya menjadi G45, jadi lebih besar dengan panjang 4755 mm dan memanjang 34 mm. Lebarnya bertambah 29 mm menjadi 1920 mm dan tingginya malah turun. Makanya perawakannya terlihat kekar dari depan. Nah, sementara wheelbase-nya hanya nambah 1 mm menjadi 2865 mm. Untuk yang awal-awal ini, X3 yang baru ini, ada varian X3 20 xDrive, 30e xDrive, dan 20D xDrive, dan varian terkencangnya adalah M50 xDrive. Nomenklaturnya juga jadi berubah, yang biasanya X apa gitu ya, XE Drive enggak. Misalnya 20 untuk bensin tanpa imbuhan huruf I. Jadi 20D untuk diesel dan seterusnya. Kemudian diikuti jenis penggeraknya. Dalam hal ini semua all wheel drive atau xDrive. Jadi bukan xDrive lagi. Ya kayak misalnya kayak xDrive 20i. Jadi nggak gitu lagi sekarang penamaannya. BMW X3 30e xDrive. Dibalik. Sebenarnya cuma balik doang. Menandakan mobil ini memiliki teknologi elektrifikasi, tepatnya PHEV. Menurut rilis BMW, mesin 4 silinder 2000 cc ini dipasangkan motor listrik bertenaga 181 horsepower. Terus dikombinasikan dengan motor listrik, makanya hasilnya adalah 295 horsepower dengan torsi 450 Nm. Dengan top speed diklaim 215 km per jam. Versi yang 20 atau yang 20 xDrive menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder dengan tenaga 188 horsepower dengan torsi 310 Nm. Nah, versi yang ini itu ada versi yang mild hybrid lah, yang memberikan tambahan tenaga sebesar 17 horsepower dan ekstra torsi 200 Nm. Transmisinya pakai 8 speed Steptronic. Lalu ada varian diesel 20D, pakai D belakang karena diesel ya. xDrive berpenggerak 194 horsepower dengan torsi puncak 400 Nm. Nah, yang diesel juga pakai mild hybrid, jadi memberikan tenaga ekstra 10,8 horsepower dengan torsi tambahan 25 Nm. Ya, dikit aja, karena torsi diesel itu badak. Kemudian ada yang paling kencang, yang M50-nya nih. Mesinnya tetap 2000 cc, tapi kok gede banget. Tenaganya itu 375 horsepower dengan torsi 400 Nm. Transmisinya juga sama, 8 speed Steptronic. Harga? Nah, tunggu aja rilisnya di motomobinews.id. Baca-baca di situ, makanya rajin. Yamaha NMAX baru terjual 1000 unit dalam 40 menit. Ini dari kemarin tuh ada Yamaha NMAX Turbo. Turbonya tuh bukan turbo dari mesin, tapi ternyata transmisinya yang bisa diotak-atik lah. Seperti itu, ada motor elektrik. Nggak ngerti. Tapi ini lakunya laku banget. 40 menit aja 1000 unit coba. Kenapa dinamakan turbo? Karena ada teknologi ini nih namanya. YECVT atau Yamaha Electronic CVT. Kalau mau tahu detailnya, baca di motomobinews.id. Iyalah. Kenapa kita tahu bisa 1000 unit? Karena kita tahu dari press release-nya blibli.com. Ya, dari dalam 40 menit 1000 unit, gila nggak sih? Dari press release tersebut juga bahwa membuktikan masyarakat Indonesia juga turut mengandalkan e-commerce, tidak hanya belanja suku cadang otomotif, tapi juga unit kendaraan. Udah mulai ya belanja online, beli motor itu pakai online. Cuma pasti ada yang bertanya, Mang, kalau mau beli di blibli.com itu gimana caranya? Cukup membayar uang booking aja 1 juta tuh ke blibli.com. Berapa harga NMAX Turbo yang terbaru ini? Ada di situ tuh. Editor, masukin.
Ada lagi mobil yang baru, Honda Brio laris manis. Yes, kemarin tuh yang paling tinggi adalah Espresso, itu tidak disangka-sangka sekarang Brio naik lagi. Jadi Honda Prospect Motor, pemegang merek mobil Honda di Indonesia, mengabarkan Brio kembali menjadi yang paling laris secara penjualan. Dalam keterangan resminya, HPM juga menyebutkan penjualan Brio ini mengalami peningkatan sebesar 23% dibandingkan April 2024. Yang menarik, nggak hanya hatchback itu yang mengalami peningkatan, tapi ada juga model Honda yang lain. Kayak Honda HR-V naik sebesar 15%. Lalu Honda WR-V, WR-V gitu ya, tapi kita mah WRPW lahnya, gitu. Sebesar 31% dan terjual 1012 unit. Honda BR-V juga naik nih, 16% dan terjual 791 unit. Honda CR-V dong, ya mau turbo, mau yang hybrid, itu mahal loh mobilnya. Tapi laku ini naik 13% atau setara 224 unit. Sisanya sebanyak 294 unit disumbangkan oleh mobil Honda lainnya. Nah, ini kata Pak Yusak Billy, yaitu Sales Marketing and After Sales Director PT HPM Honda Prospect Motor, katanya begini, situasi pasar otomotif hingga bulan Mei di tahun ini memang cenderung belum stabil, dikarenakan dipengaruhi situasi ekonomi, politik, dan global dan nasional. Itu katanya Pak Yusak. Nah, sebagai informasi, Honda Brio saat ini dijual dalam dua varian utama, yaitu Satya dan RS. Kemudian dibagi lagi menjadi Satya E, SMT, RSMT, Brio RS CVT. Banyak banget. Daftar harga Honda Brio itu ada di sini. Ini mobil baru lagi dari Cina, yaitu Aion Y Plus, resmi meluncur di Indonesia. Jadi kami itu kemarin diundang ke sana gitu ya, ke China juga untuk melihat unit-unitnya Aion Y Plus. Nah, Aion Y Plus ini ada dengan dua varian, yaitu premium dengan jarak tempuh 490 km, yang kedua eksklusif, kemampuan jelajahnya 410 km. Nah, mobil listrik ini punya panjang sekitar 4,5 meter, lebarnya 1,8 meter, tingginya 1650 mm. Wheelbase-nya 2750. Seperti biasa, mobil listrik itu wheelbase-nya masih panjang karena di bawahnya ada balon, ya, baterai. Nih gaya eksteriornya memang terlihat modern. Paduan headlampnya disebut Angel Wings Big Eyes gitu ya. Ya kalau diperhatikan memang mirip sayap sih. Kalau lampu belakang ya disebut Skyline True Type, terkesan futuristik. Nah, di luar itu Aion juga memperkenalkan teknologi Magazine Battery 2.0 yang revolusioner di mobil ini. Jadi salah satu keunggulannya adalah waktu pengisian baterainya hanya 45 menit dari 0% sampai 100%. Itu keren. Terus di interiornya adalah kursi depan yang bisa rebah 180 derajat. Ada juga fitur lain seperti navigasi dan sistem musik online, kontrol kendaraan jarak jauh berbasis perintah suara, lampu ambient, V2L, nah itu keren V2L, serta panoramic sunroof. Nah, kalau berminat harganya ada di sini. Tungguin Gias aja, pasti promo tuh. Iya. Emang masuk Gias ya? Neta nih, dari Neta juga ada mobil baru katanya di Gias. Jadi kemarin tuh kan baru launching juga tuh Neta V2. Nah, sekarang Neta Auto Indonesia itu akan ada di Gias membawa 5 produk. Namun hanya memastikan satu yang akan segera dijual. Ya nggak disebutin sih. Cuman kayaknya ini adalah SUV Neta X. Jadi di tahun lalu juga udah dipajang, sekarang kayaknya mau dijual nih. Nah, tapi Neta juga belum menyebutkan seperti apa speknya. Tapi kalau melihat pasar luar seperti di Malaysia, Neta hadir dalam dua varian, yaitu 400 dan 500. Nah, itu menandakan apa? 400, 500. 400-nya adalah jarak tempuh. Jadi yang 400 itu punya range 401 km, sedangkan yang 500, ya 501 km. Secara dimensi, Neta X memiliki panjang 4,6 meteran, lebarnya 1,8 meter, dan tingginya 1,6 meter. Wheelbase-nya 2770 mm. Nah, spek lengkapnya untuk Neta X versi Indonesia harus kita tunggu nanti di Gias. Moga-moga pertumbuhan EV di Indonesia itu semakin banyak. Ya. Udah cukup sekian berita kali ini, tunggu lagi nanti di minggu depan untuk berita-berita yang lebih menarik. Jangan lupa untuk tekan tanda jempol ke atas, subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi, berikut tanda loncengnya, share juga video ini ke seluruh dunia, ke kakek, nenek, cucu, anak-anak yang lagi di pinggir jalan main kelereng, itu diajakin nonton Motomobi News. Jangan lupa juga untuk ke websitenya motomobinews.id karena berita-berita yang ada di sini ada di sana juga. Oh iya, itu dia. Terima kasih telah menonton.
Enggak, itu enggak ada. Makan, lapar. Makan.